Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua pada siang hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari akhir nanti. Hadirin jamaah sholat zuhur yang kami hormati, kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang memiliki predikat sebagai makhluk yang sempurna. Tapi perlu kita ingat bahwasanya di balik kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita itu banyak kelemahan yang kita miliki. Oleh sebab itu, kalau kita mengutip salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Adz-Dzariyat ayat 56, bahwasanya Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Visi utama kita sebagai manusia yaitu liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Secara umum bahwasanya ibadah itu dibagi menjadi dua, yaitu ibadah yang mahdhah dan ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah atau ibadah yang wajib yang sudah terperinci baik pelaksanaannya, waktunya, bahkan tempatnya. Tetapi ada ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang tidak dirinci baik pelaksanaan waktu dan yang lainnya, seperti zikir, sedekah, atau ibadah-ibadah lain yang memiliki nilai kebaikan di dalamnya. Kalau kita mengutip salah satu kalimat yang terdapat dalam kitab Ta'limu Ta'lim, yang bisa kita jadikan sebagai motivasi kita dalam beribadah kepada Allah, dikatakan bahwasanya kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Banyak sekali amal perbuatan yang tergolong sebagai amal keduniawian, tapi karena didasari dengan niat yang baik maka dia menjadi amal akhirat. Namun sebaliknya, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Bahwasanya dan banyak sekali amal perbuatan tergolong amal akhirat, tetapi ia tergolong amal dunia karena didasari oleh niat yang buruk atau yang jelek. Kalau kita lihat pada realita yang ada, kenyataan di lingkungan ataupun di masyarakat, bahwasanya orang yang mencari atau bekerja, pergi pagi pulang siang, entah itu bekerja sebagai kantoran ataupun profesi lainnya, entah dia sebagai ojek online atau ojek offline, kemudian dia sebagai pemulung atau profesi-profesi yang lainnya. Tetapi walaupun dalam mata manusia
dia itu melakukan pekerjaan dunia, tapi dia bisa bernilai sebagai amal akhirat apabila didasari oleh niat yang baik. Bisa jadi di antara mereka itu sebelum dia bekerja, sebelum dia melangkahkan kakinya untuk keluar rumah, dia niat untuk mencari nafkah keluarganya, untuk menghidupi anak istrinya, atau untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Maka walaupun dalam penglihatan kita dia menjalankan aktivitas dan rutinitas sebagai perbuatan dunia, namun sesungguhnya dia sedang mengerjakan amal akhirat. Karena apa? Karena didasari oleh niat yang baik. Namun sebaliknya, apabila di antara kita sedang mengerjakan amal akhirat, tetapi dia hanya bernilai sebagai amal dunia. Sebab apa? Misalkan dia mengerjakan sholat hanya untuk disebut sebagai orang yang ahli ibadah, atau dia pergi haji umroh tetapi niatnya untuk menaikkan status dia supaya dipanggil sebagai haji, atau untuk niatnya umroh bukan beribadah tetapi untuk jalan-jalan, untuk riya, pamer dan sesungguhnya. Maka walaupun dia mengerjakan amal akhirat, tetapi sesungguhnya dia mengerjakan perbuatan dunia. Karena apa? Niatnya tadi adalah niat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, marilah kita pertahankan amal akhirat, tetap menjadi amal akhirat dengan ketulusan dan niat yang baik kita. Tetapi kita tambahkan aktivitas rutinitas dunia itu menjadi amal akhirat atau perbuatan akhirat dengan apa? Didasari oleh niat yang baik. Maka apabila amal akhirat kita tetap terjaga, kemudian amal dunia kita bernilai sebagai akhirat, maka insya Allah sebagaimana yang doa kita baca, sering kita baca, itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia kita dapat dan akhirat pun juga dapat. Ibadah kita tetap utuh sebagai amal akhirat, sedangkan perbuatan dunia kita bernilai ibadah atau akhirat. Semoga kita semuanya diberikan hati yang senantiasa untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hati yang ingin dipuji atau ingin disanjung oleh manusia, disanjung ataupun tidak disanjung, dicemooh ataupun dicaci, tetap kita melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan aktivitas kita, baik itu yang ibadah dunia maupun yang aktivitas akhirat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.